saya ingin mengenalkan saja. Yang pertama, dalam susunan keanggotaan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di daerah itu, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, ini kebetulan saya, Hudori, bertanggung jawab terhadap satuan tugas ini. Kemudian yang kedua, ini di sebelah kiri saya kira sudah tidak asing lagi, ini adalah Bu Dr. Hari Nurcahya Murni, atau yang sering Bapak Ibu kenal barangkali Bu Nunung. Nah, Bu Nunung ini adalah Direktur Jenderal Bina Bangun Daerah dan bertindak dalam SK ini yaitu sebagai ketua ya. Jadi ada ketua. Kemudian yang kedua di sebelah kiri Bu Nono ini ada Prof. Mukhlis Hamdi. Saya kira ini juga bagi teman-teman, saya kira ini banyak juga teman-teman alumni PDN, mungkin juga banyak muridnya saya kira di daerah. Bagi beliau juga sudah tidak asing lagi, yaitu sekali lagi ini adalah Prof. Mukhlis Hamdi, dan di Kemendagri beliau ini adalah sebagai staf khusus Menteri Dalam Negeri. Dan di keputusan Menteri Dalam Negeri, beliau bertindak sebagai wakil ketua. Ini saya kira ya sudah tidak asing lagi dengan Prof. Mukhlis Hamdi. Kemudian saya ingin beralih ke sebelah kanan saya, dan ini juga saya kira sudah tidak asing lagi. Beliau ini kalau dalam dunia jurnalis, dunia sosiolog, pasti semua orang kenal, yaitu Bapak Dr. Kasturyo Sunaga. Nah, ini saya kira di sebelah kanan saya. Beliau ini juga staf khusus Menteri Dalam Negeri. Kemudian bertindak di sini dalam SK Gugus Tugas ini beliau sebagai sekretaris. Kemudian ada di belakang lagi, ini saya kira juga sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, terutama pemerhati, yaitu saya ingin mengenalkan juga, yaitu Pak Dr. Haji Apep Fajar. Nah, beliau juga di Kementerian Dalam Negeri sebagai staf khusus Menteri Dalam Negeri. Saya kira ini, Pak, tolong lambaikan tangannya. Kemudian di belakang, ini saya juga ingin sampaikan juga, ini lengkap. Ada Karo Hukum, ada para direktur, saya kira Bu Dirning, Pak Dirgalingging, kemudian ada Pak Wirtoto, saya kira. Kemudian ada Pak Iwan. Nah, ini saya kira lengkap. Udah, tadi lengkap ya. Saya kira sudah lengkap kita. Kemudian yang lainnya, saya kira ini juga banyak teman-teman. Jadi sekali lagi, ini yang pertama yang kami sampaikan soal susunan keanggotaan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah yang di Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang kedua, regulasi yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah terkait dengan ini juga sudah ada surat edaran kepada seluruh gubernur dan seluruh bupati wali kota. Tadi saya sudah sampaikan, ini ada surat edarannya, yaitu surat edaran pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di daerah. Yang pertama ingin saya sampaikan, dalam surat edaran ini diminta kepada daerah juga agar membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan di daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada 11 bahan pangan di daerah ya, ini yang perlu kita tahu bersama. Yang pertama itu ada beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, garing kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, kemudian gula pasir, dan minyak goreng. Nah, dalam surat ini juga ingin kami sampaikan bahwa satuan tugas di daerah itu ini nanti akan diketuai oleh sekretaris daerah, baik sekretaris daerah provinsi maupun sekretaris daerah kabupaten kota. Tentu anggotanya nanti ada dari Bapeda, ada dari Dinas Ketahanan Pangan, ada dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan,
Dinas Pertanian atau sebutan lain barangkali karena ada juga dinas lain yang ada di daerah, dan juga melibatkan TNI, Polri, dan juga Bulog. Saya kira ini soal tim gugus tugas yang ada di daerah. Berikutnya ingin saya sampaikan kenapa ini perlu gitu ya dilakukan satuan tugas ketahanan pangan di daerah. Yang pertama, ini nanti mudah-mudahan semua daerah baik provinsi maupun kabupaten kota nanti kita di sini sebetulnya sudah diatur. Ini diharapkan nanti ada satu laporan secara paralel dari kabupaten kota ke provinsi, kemudian provinsi ke Kementerian Dalam Negeri. Intinya begitu. Dan harapannya ini setiap hari. Kenapa setiap hari harus dilakukan? Ini supaya pusat bisa memastikan terutama soal ketahanan pangan di daerah, saya kira. Nah, latar belakang yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama misalnya harapannya, coba slide pertama. Ini tadi saya sudah sampaikan, slide pertama. Ini memberikan bahan masukan kebijakan kepada pusat. Ya, kemudian yang kedua, supaya juga diketahui potensi pangan dan distribusi. Ya, jadi ada pangan, kemudian yang kedua juga ada distribusi. Kemudian yang ketiga, ini ada supply dan demand, terutama nanti bahan pangan. Kemudian yang ketiga nanti soal kendala dalam pengadaan bahan pangan. Saya kira ini kendala ini ada berbagai macam persoalan. Bisa saja dilihat dari sisi supply misalnya, bisa juga dilihat dari sisi demand dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang terakhir, ini nanti tadi saya sudah sampaikan, ini nanti menyampaikan informasi real time kondisi harga bahan pangan yang ada di daerah, gitu ya. Saya kira ini penting diketahui oleh kami, terutama di pusat, terutama nanti untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, gitu. Saya kira ini merupakan rapat yang pertama, gitu ya, saya dengan para sekda dan juga tim lengkap. Dan berikutnya juga nanti juga bisa dilakukan rapat-rapat teknis nanti yang dipimpin oleh Bu Dirjen Bangda dengan teman-teman misalnya para OPD dan seterusnya. Saya kira itu poinnya dari saya sebagai pengantar gitu ya. Kalau ada tambahan barangkali Bu Dirjen, Pak Staf Khusus, silakan. Mungkin dari coba ada kolom nggak? Kolom tabel ya. Nah ini saya kira ini model atau contoh matrik laporan harian. Jadi ini harus harian, Pak. Jadi misalnya di kolom 2 itu ada bahan pangan pokok yang tadi saya sudah sampaikan ada 11 itu. Kemudian nanti diisi ketersediaannya, ya, tentu nanti satuannya bisa ton, bisa kilogram, mungkin nanti terserah. Kemudian kebutuhan, kemudian ada harga, kemudian yang berikutnya ada hambatan. Hambatan ini menyangkut soal distribusi atau alasan lain. Di alasan lain itu bisa saja misalnya soal pengangkutannya tidak bisa, gitu ya. Dan bencana alam, saya kira ini nanti bisa diisi oleh teman-teman daerah. Nah, saya kira penjelasan kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa nanti dibaca dalam lampiran surat edaran yang ini juga kita sudah kirim, mudah-mudahan hari ini juga sudah nyampe kepada Bapak Ibu sekalian. Dan harapan kami mudah-mudahan ini Bu Dirjen, Pak Staf Khusus besok sudah bisa dilakukan laporan kepada pusat gitu ya. Saya kira ini sederhana. Nah, kenapa ini saya sampaikan tadi supaya kita mendapatkan satu data yang pasti, terutama misalnya data dari teman-teman daerah. Walaupun sebetulnya data-data yang lain juga sudah ada, tapi kita ingin secara langsung. Karena persoalan data bahan pangan pokok ini macam-macam sumber datanya. Nah, kalau ini misalnya langsung di daerah, kita lebih enak bisa mempresentasikan, menyampaikan kepada Bapak Presiden. Saya kira itu poinnya.
Bapak Ibu sekalian, para sekda baik provinsi dan kabupaten kota, mungkin kalau ada tambahan lain sebelum kita buka ke sekda provinsi dan kabupaten kota, saya persilahkan. Siapa dulu? Mungkin Pak Staf Khusus, ya Pak Dr. Kasto, silakan. Ya, terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Saya tidak terlalu panjang, namun seperti ditandaskan tadi, Satgas Ketahanan Pangan ini sangat begitu krusial pada saat ini, baik secara nasional maupun di daerah. Tujuannya adalah pengumpulan data yang benar dan cepat. Pengumpulan data yang benar artinya data bersifat kita hitung dari bawah dan yang bersifat aktual. Jadi bukan data yang bersifat asumsi atau prediksi. Apa yang terjadi di setiap daerah itulah dilaporkan. Mengapa itu saya tekankan? Karena memang data ini semua nanti kita gunakan sebagai bahan untuk diskusi oleh Bapak Menteri di dalam ratas dan juga menjadi satu bahan penting untuk pengambilan kebijakan. Karena kita tahu persoalan ketahanan pangan ini dengan dua variabel yaitu ketersediaan dan kelancaran distribusi menjadi sebuah persoalan yang sangat penting saat ini, khususnya di masa pandemi sekarang. Maka oleh karenanya, saya mau menghimbau rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu di sekda provinsi dan kabupaten dan kota agar benar-benar bisa mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk pelaporan data-data tersebut. Saya kira itu saja tambahan dari saya, Pak Sekjen, dan saya kembalikan waktu kepada Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Kasto. Mungkin Pak Dr. Fajar cukup ada tambahkan. Pak Prof, ada? Bu Dirjen, silakan. Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, barangkali hanya terkait dengan bagaimana mekanisme Bapak Ibu nanti akan melaporkan, gitu ya. Di dalam surat edaran sudah dimuat di situ bagaimana caranya, yaitu kami memiliki email, gitu ya, satgasketahananpangan.kemendagri.go.id, atau kemudian kalau mau cepat pakai WhatsApp juga bisa dengan nomor telepon dengan nomor yang sudah ada di dalam surat edaran. Itu Bapak Ibu bisa langsung akses, teman-teman itu langsung melaporkannya setiap hari, dan ini mulai kalau bisa mulai hari ini Bapak Ibu, karena pada hari Senin atau Selasa Bapak Menteri Dalam Negeri akan melaporkannya kepada Pak Presiden dalam rapat terbatas. Saya kira itu Bapak Sekjen yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan yang lain? Kalau ada tambahan lain, saya kira itu beberapa poin penting gitu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang, ini intinya bagaimana ketahanan pangan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Kasto. Kita dapat data, nah dari data ini nanti ada satu kebijakan yang tentu saja harus dilakukan kepada teman-teman daerah. Saya kira itu, kemudian kami undang, barangkali ini baru diskusi ya gitu, ya istilahnya mungkin ada beberapa daerah yang ingin menyampaikan, kami persilahkan Pak. Sekda Sumbar, silakan Pak Sekda. Sulbar. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu timur ini Pak Sekjen. Pak Sekjen yang saya hormati dan para anggota Satgas Pangan yang saya banggakan. Pertama, terima kasih sudah diundang untuk mengingatkan kembali kepada kita semuanya mengenai begitu pentingnya pangan di era pandemik ini. Kami di Sulawesi Barat, alhamdulillah, untuk laporan walaupun nanti ini juga mekanisme secara terstruktur seperti yang dimintakan oleh Ibu Dirjen tadi, kita akan penuhi. Sebagai laporan awal, alhamdulillah 11 bahan pokok yang masih tetap bermasalah di kita ini adalah gula, bawang putih, dan minyak, daging.
Itu 3 besar yang masih bermasalah di daerah kami. Nah, cara-cara penanganannya inilah yang mungkin nanti kami mohon solusi kira-kira atau tindakan cepat yang bisa kita lakukan di daerah-daerah seperti Sulawesi Barat ini agak jauh. Apalagi dengan sistem transportasi dari kota-kota besar yang dekat ini sudah mulai dibatasi atau bahkan dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga mohon klarifikasi apa kira-kira koneksinya atau ketersambungannya dengan apa yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan di Perindak. Karena terus terang kami di daerah itu memang real time setiap hari juga harus menyampaikan laporan real time mengenai keadaan bahan pokok di daerah kami di masing-masing tempat aktivitas bisnis ini. Yang ketiga mungkin mohon pertimbangan Pak Sekjen dan seluruh anggota Satgas, kemungkinan kalau misalnya dengan 3 permasalahan yang kami hadapi saat ini di Sulbar itu mengenai 3 komoditas itu, bagaimana caranya membuat ya tadi yang disampaikan yang terhormat Pak Dr. Kasto, ini dosen saya di UI dulu, mengenai ketersediaan dan distribusi itu. Karena ini yang bermasalah di kami ini ya distribusinya berikutnya. Karena ini sekali lagi daerah yang cukup jauh. Ya, mungkin seperti ini gambaran-gambaran singkat yang representasi mewakili kawan-kawan Sekda di pedalaman ini. Ya, terus terang kita memang berkhawatirkan kecukupan pangan ini di era pandemik ini yang kita khawatirkan. Dan mungkin secara spesifik yang bermasalah krusial itu adalah 3 bahan pokok tadi yang saya sebutkan. Saya kira itu mungkin gambaran singkat dari Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda. Saya ingatnya ya Pak Deputi aja ini. Siap. Lama juga nggak ketemu Pak ya. Selamat. Siap Bapak, salam. Kembali ke kampung berarti. Saya kira udah ada 2 nih. Siap Bapak. Pak Setiawan juga kembali ke kampung juga Pak. Siap. Baik, ada 3 hal tadi saya kira yang yang perlu klarifikasi. Yang pertama itu soal kelangkaan Pak. Ini justru yang kita butuhkan nanti mudah-mudahan kita nanti mendapatkan data gitu ya dari teman-teman daerah lain. Kalau tadi misalnya di Sulbar hanya 3 bahan pokok gitu ya yang jadi masalah, harapannya nanti kita akan kira-kira gimana terhadap 3 bahan pokok ini kurang. Apakah juga misalnya perlu suplai dari mana daerah tetangga dan seterusnya. Makanya yang penting bagi kami dulu Pak Sekda, Pak Idris ini adalah sampaikan saja dulu data kepada kami. Yes, siap. Nanti akan kita tindak lanjuti yang terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan. Karena ini kan nanti akan dilaporkan juga kepada Bapak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan laporan gitu ya, betul. Ya perdagangan, Kementerian Perdagangan itu kan pasti meminta laporan juga kepada daerah. Nah kami dari Kementerian Dalam Negeri sebetulnya ingin ada data utuh sebetulnya dari teman-teman daerah. Nah boleh saja tadi melaporkan ke Kementerian Perdagangan, tapi biasanya Kementerian Perdagangan itu biasanya hanya menyangkut soal harga. Tetapi di kami, tadi sebagaimana matrik yang disampaikan oleh Bu Dirjen Bangda, saya kira ini tidak hanya soal harga, tetapi juga misalnya soal supply, soal demand, kemudian soal distribusi, kemudian soal hambatan-hambatan lain saya kira. Dan ini saya kira solusi ini yang harus dilakukan nanti ke depan saya kira. Saya kira itu Pak Sekda. Jadi sekali lagi kalau perlu ya kami dibantu. Siap. Ini supaya kita harus segera sampaikan kepada Pak Presiden pada saat ratas yang akan datang. Terima kasih Pak Sekda. Saya kira salam sehat, salam hormat Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekjen. Salam hormat. Ya, terima kasih. Berikutnya kami undang Sekda Kalteng ya.
Kita ke timur dulu karena waktunya ini sudah beda dengan di barat. Kalteng, silakan Pak Sekda Kalteng. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Ibu Dirjen, Bapak Ibu staf khusus yang hadir pada PIKON kali ini, dan para Sekda Kabupaten Kota se-Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, Pak Sekjen, secara reguler kami secara struktur, seperti disampaikan oleh Pak Sekda Sulawesi Barat tadi, bahwa di Dinas Perdagangan itu sampai kabupaten kota juga setiap hari melaporkan ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, ya. Terus hal yang sama pun juga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, di mana mereka secara reguler setiap hari itu melaporkan juga ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Nah, mungkin dalam hal ini apakah kita bisa membuat satu link sehingga mungkin data kita menjadi satu, tidak lagi kita mohon maaf mungkin menginput pada masing-masing kementerian, sehingga mungkin datanya tuh karena setiap hari kita tetap melakukan update. Seperti yang disampaikan juga bahwa kita juga di dalam monitor berkenaan dengan kesediaan bahan pokok, harga, dan kita sudah menghitung ketahanannya, Pak. Jadi stok pada masing-masing jenis bahan tersebut itu sudah dihitung seberapa besar ketahanan kesediaan stok tersebut. Ya, seperti di Kalimantan Tengah itu sudah juga sampai kita berkoordinasi dengan Bulog, karena Satgas Pangan kami juga melibatkan unsur Bulog dan unsur aparat penegak hukum, baik itu dari polisi, kepolisian, dari TNI juga. Jadi saran saya mungkin berkenaan dengan data-data ini, apakah mungkin bisa dilingkan dari Kemendagri dengan Badan Ketahanan Pangan, atau mungkin dari Kemendagri sendiri menciptakan aplikasi sehingga kita tinggal menginput dan data itu bisa diolah secara nasional di Kemendagri. Mungkin saran itu dari saya, Pak Sekjen. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda, Pak Fahrijal. Kalau bisa saya mungkin gini aja dulu ya, tidak jawab satu-satu dulu, supaya nanti ada yang siapa tahu ada yang bersentuhan langsung. Ya, saya undang dulu kalau gitu. Ini tadi Sekda Provinsi, kemudian kami undang dulu Sekda Kupang ya, supaya mungkin waktunya juga udah agak beda. Silakan Pak Sekda Kupang. Ya, selamat siang Pak Sekjen. Kami dari Kabupaten Kupang tentunya kami berterima kasih bahwa dengan adanya rakor yang kita pangan ini, kita merasa bahwa ini baik untuk bagaimana kita mengatur baik. Suaranya Pak Sekda kurang kedengaran ini. Ya, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua, Pak Sekjen dan semua. Sudah bisa didengar? Sudah, Pak Sekda. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih bahwa dengan adanya rakor ini, untuk bagaimana kita mengetahui ketersediaan pangan di masing-masing daerah. Yang kedua, tentunya tadi sudah disampaikan untuk bagaimana kita membuat satgas di masing-masing daerah dalam rangka kita menjaga ketahanan pangan di daerah. Lalu berikut kita buat laporan setiap hari. Ya, harapannya kalau dapat hari ini kita buat laporan, tetapi seperti yang tadi disampaikan dari Pak Wakil Bupati dari Kalimantan Tengah, itu bahwa tentunya dari masing-masing OPD terkait, baik itu ketahanan pangan maupun dari Perindak, itu memang laporan itu sudah disampaikan melalui satgas masing-masing, yaitu dari provinsi dan sampai kepada pusat. Tentunya dengan harapan bahwa dengan hari ini, silakan Pak Sekda.
Agak putus, Pak. Ini kami dari Kabupaten Kupang mendukung itu dan kami juga siap untuk membentuk itu. Kalau kemudian harapan kita sama dengan tarian dari Kalimantan Tengah itu bahwa kalau bisa mungkin ada link di situ supaya laporan kita menjadi satu, tidak ada adminnya, yang kemudian kita bisa laporkan mungkin saja lewat langsung kepada Kementerian Dalam Negeri yang kemudian baru dikoordinasikan dengan kementerian terkait lainnya. Kalau kami Kabupaten Kupang ini memang untuk tahun ini kaitan dengan anomali iklim membuat kami untuk khususnya untuk padi. Padi itu memang kita tahun ini luas tanam yang kita targetkan itu sekitar 20.000, yang bisa tertanam hanya sekitar 7.000. Tetapi untuk jagung kami tahun ini cukup banyak. Kami cukup banyak, bahkan baru-baru kami panen itu kita sempat mengirim ke Surabaya, walaupun tidak banyak. Tapi tahun ini pertama kami coba untuk itu. Lalu untuk kebutuhan pokok lainnya, untuk sementara kalau sesuai dengan hasil koordinasi kami melalui bagian ekonomi kepada Bulog, ya ketersediaan beras untuk kami sampai 8 bulan ke depan masih aman untuk kami. Jadi untuk selanjutnya, sedangkan yang menjadi soal bagi kami di sini adalah gula yang tadi harganya 12.000, sekarang dia menjadi 24.000, Pak. Ya. Jadi memang kami di sini gula yang jadi soal bagi kami untuk di sini, dan juga minyak gorengnya itu menjadi soal bagi kami. Dan oleh karena itu kita berharap bahwa dengan adanya tim gugus tugas ini, dengan masing-masing daerah menyampaikan laporan dan keterbatasan yang ada nanti, harap dari pemerintah pusat bisa melihat itu untuk bagaimana mengaturnya supaya kebutuhan yang masih kurang ini bisa teratasi dengan baik. Sehingga dengan demikian kita harapkan masyarakat kita bisa tercukupi dengan kebutuhan pokok yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Sekda, semua yang ada kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda Kabupaten Kupang. Saya beralih lagi barangkali ke Sekda NTB yang di timur dulu. Silakan Pak Sekda dari Provinsi NTB. Sekda Provinsi NTB, silakan. Bisa masuk. Silakan, Pak. Silakan Pak Sekda, masih di sana kelihatannya ininya. Masih mute di sana. Tolong dinyalakan mute-nya. Dinyalakan Pak ininya. Oke Pak, silakan Pak. Silakan Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili Pak Sekda NTB ingin menyampaikan bahwa ketersediaan pangan pokok di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan 11 pangan pokok strategis secara keseluruhan relatif aman, bahkan sampai tolong Pak. Dari sana. Ya. Secara keseluruhan 11 pangan pokok strategis, bahkan 17 pangan pokok ditambah beberapa komoditas, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jala, dan garam, secara keseluruhan relatif aman. Bahkan hitungan kami sampai Desember pun masih aman dan lanjut ke ini. Hanya saja memang ada beberapa komoditas yang harga ini seperti gula pasir, Pak Sekjen,
Itu yang, tetapi ketersediaan insya Allah hitungannya aman. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih dari NTB. Kemudian saya undang dari Sekda Kabupaten Bandung Barat. Silakan, Pak. Belum siap ya? Halo? Kalau belum siap, kami alihkan dulu kepada Sekda Provinsi DKI. Pak Saifullah. DKI. Nah, yang lain? Baik. Yang lain barangkali dari Sumbar. Sekda Provinsi Sumbar. Wabarakatuh. Pak Sekjen yang kami hormati, Ibu Dirjen, Bapak Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri, kami dari Sumatera Barat hadir Bapak Asisten 2, Bapak Asisten Ekbang, Kepala Dinas Pangan, kemudian Kepala Dinas Perinda, juga ada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan, dan Pertanian. Pak Sekjen yang dapat kami laporkan, pertama, kami memang sudah mengawali sebelum terbentuknya Satgas Ketahanan Pangan ini. Kita sudah membentuk 3 Satgas. Yang pertama, Satgas terkait dengan penanganan COVID penyakitnya, kemudian Satgas penanganan dampak ekonomi, dan Satgas kebijakan regulasi. Untuk dampak ekonomi, kami sudah terkait dengan penyampaian bantuan langsung tunai kepada masyarakat dengan memberikan bantuan 600.000 per 3 bulan kali selama 3 bulan dengan besaran 600.000 dengan jumlah KK 119.970. Terkait dengan pembentukan Satgas Ketahanan Pangan ini, karena kami menghadirkan asisten ekonomi dan Ekbang, kami minta juga pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kadis Pangan kami yang hadir bersama kami. Silakan Pak Kadis Pangan. Terima kasih Pak Sekjen, kami laporkan masalah ketersediaan 11 bahan pokok di Sumatera Barat. Ini alhamdulillah tidak masalah. Cuma mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, harga gula mungkin sama dengan provinsi-provinsi lain. Harga gula ini di pasaran luar biasa, berkisar lebih dari Rp16.000 per kilogram sekarang. Nah, sekarang baru datang stok di Bulog dan juga para distributor lain dalam jumlah yang kami kira sangat cukup. Ini dalam waktu yang tidak begitu lama, menjelang Lebaran, Pak Sekjen, kami berupaya bersama-sama untuk menetralisir harga yang lebih tinggi. Nah, sementara kita, Bulog sendiri, dan kami juga punya toko tani, telah menjual dengan harga head, jadi dengan harga 12.500. Jadi alhamdulillah sebagian para konsumen kita untuk menghadapi Lebaran ini, kita sudah berupaya bagaimana mendistribusikan gula ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan mungkin barangkali gula ini dalam waktu yang tidak begitu lama akan bisa kita upayakan. Kemudian juga masalah bawang merah yang sangat tinggi, Pak Sekjen. Ini juga memberatkan para konsumen, dan pada sisi lain tentu menguntungkan kepada para petani kita. Para petani yang mungkin 2 atau 3 kali setahun mereka mendapatkan harga yang sangat bagus. Sekarang harga bawang merah lebih dari Rp50.000 per kilogram. Dan saya kira hampir seluruh di wilayah Sumatera ini harga bawang merah juga sama. Dan ini juga merisaukan kita juga, karena ini persoalan kurangnya alur distribusi dari sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi dari Brebes, dari Jawa Barat, ini barangkali akan yang menjadi persoalan sekarang. Nah, sekarang di Sumatera yang diharapkan itu adalah Sumatera Barat. Kita punya sentra produksi bawang merah di Kabupaten Solo, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar, lebih dari 5.000 hektar. Dan inilah yang menyuplai sekarang bawang merah seluruh Sumatera.
sampai ke Aceh sekarang kita juga mendistribusikan bawang merah. Cuman yang dimasalah karena hari mau Lebaran, harga begitu tinggi, para konsumen merasa agak berat untuk membeli. Dan kami kira yang perlu kita waspadai untuk tahun yang datang, Pak Sekjen, bagaimana sentra produksi di Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat bisa mengatur pola tanam sehingga tidak terjadi seperti sekarang. Jadi sangat memberatkan. Kemudian juga bawang putih juga harga di para petani kami sekarang, harga bawang putih itu di bawah Rp10.000 per kilogram Pak Sekjen. Ini bawang putihnya basah dengan kadar air lebih dari 40%. Nah, sedangkan bawang putih kering yang impor, inilah yang membanjiri pasar di Sumatera Barat. Nah, sehingga para petani kami juga mengeluh bawang putih impor datang luar biasa banyak, sedangkan mereka juga berproduksi pada saat yang sama. Sehingga bawang putih kita karena dia basah, ini tentu tertekan juga. Secara kualitas bawang putih kita memang ukurannya lebih kecil, sehingga kurang diminati di Sumatera Barat. Kemudian juga yang terakhir, ini masalah telur di Sumatera Barat. Ini harga down betul, turun betul. Biasanya satu tray itu sekitar 40.000. Sekarang bisa para produsen menjual sekitar 25 sampai 28.000 per tray. Nah, ini juga persoalan yang kita hadapi. Tapi kita bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota, kalau kita bisa membantu bagaimana mengupayakan menetralisir harga. Kemudian dapat kami laporkan juga Pak Sekjen, kami dari Dinas Pangan Sumatera Barat, apa yang disampaikan oleh Pak Sekda beberapa provinsi tadi, kami juga melaporkan secara mingguan laporan tentang kebutuhan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan yang kami kirim ke Kementerian Pertanian setiap minggu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Sekda provinsi lain tadi, saya kira perlu kita lakukan. Kita kalau bisa hanya satu data, satu sumber, kemudian kita kirimkan ke Mendagri. Saya kira Mendagri mungkin bisa kita jadikan sebagai alur data yang kita sampaikan dari provinsi dan kabupaten kota. Saya kira itu persoalan dari Sumatera Barat yang bisa kami sampaikan Pak Sekjen. Itu berarti Pak Sekda. Ya, terima kasih Pak dari Pangan. Barangkali demikian Pak dari Sumatera Barat Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Luis, Pak Sekda Provinsi Sumbar. Saya kira ada beberapa poin tadi yang sudah kami catat dan nanti akan kita jawab gitu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya undang dulu satu lagi yang dari provinsi yaitu Sekda Rio. Pak Sekda. Rio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen, Ibu Dirjen, dan jajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami melaporkan bahwa sebelum adanya satuan tugas yang akan dibentuk ini, sebenarnya kami juga sudah memiliki satuan tugas yang sudah bekerja selama ini. Namun menyikapi terhadap edaran yang telah disampaikan, insya Allah mungkin hari ini Mbak Sekjen menyampaikan akan sampai ke daerah, kami akan segera menindaklanjutinya Pak Sekjen. Nah, kami juga ingin melaporkan terkait dengan ketahanan pangan kami di Provinsi Riau sampai dengan saat ini masih relatif aman. Ketersediaan beras yang berasal dari Bulog, dari distributor dan juga dari produksi sendiri juga mencukupi untuk kebutuhan Provinsi Riau. Terkait dengan kita menghadapi COVID, kami juga sudah menentukan langkah-langkah untuk ketahanan pangan di Provinsi Riau, itu dengan melakukan menghidupkan lahan-lahan kosong untuk ditanami dengan ketahanan makanan-makanan ataupun ketahanan pangan untuk masyarakat. Nah, ini sudah digerakkan oleh Bapak Gubernur. Kita juga sudah meminta kepada kabupaten kota untuk melakukannya. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan bahan pokok gula, ketersediaan gula, kami juga masih relatif aman. Hanya saja memang gula seperti yang terjadi di beberapa daerah, Provinsi Riau juga mengalami gula harga penjualannya di atas harga eceran tertinggi, sekitar 17 sampai dengan 18.000 rupiah per kilo, Pak Sekjen dan Ibu Dirjen.
Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bahan pokok lainnya, kami Provinsi Riau sangat tergantung dengan daerah-daerah penyangga. Jadi kami akan menempuh langkah-langkah kebijakan terkait dengan alur distribusi yang tidak bisa terhenti, karena kami sangat tergantung dengan provinsi di sekitarnya. Bapak Sekjen yang kami hormati, kami menyambut baik terkait dengan laporan yang harus disampaikan setiap hari. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda sebelumnya, bahwa memang setiap harinya Dinas Perdagangan Kabupaten Kota dan juga Provinsi sudah melaporkan kepada Kementerian Perdagangan. Dan juga Dinas Ketahanan Pangan kami juga sudah melaporkan kepada Kementerian Ketahanan Pangan, Pertanian. Nah, kami usul Bapak sama dengan Pak Sekda terdahulu mengatakan bahwa karena ini memang durasinya adalah 24 jam sekali, harus melaporkan dan juga diminta langkah-langkah serta pun kebijakan strategis. Kami berharap bahwa kalaulah bisa Kemendagri membuatkan sistem yang bisa diinput langsung dari daerah dan disubmit kepada provinsi, provinsi mengokekan sehingga submitnya langsung kepada Depdagri, Pak. Karena kita ketahui untuk mengelola ini dengan email ataupun juga dengan WhatsApp mungkin agak sedikit mengalami kesulitan untuk kelancarannya. Tapi kalau seandainya Depdagri membuka satu saja sistem yang dapat diinput dari bawah sampai dengan provinsi dan provinsi menginput langsung ke pusat, hal itu mungkin dapat dilakukan percepatan. Ini usul dari kami di Riau, Pak Sekjen dan Ibu Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kira kita akan coba komentari dulu. Ada 1, 2, 3, 4 dulu, takut lupa gitu ya. Yang pertama, Pak Sekda, Pak dari Kalteng, tadi Pak Farija, saya ingin sampaikan yang terkait dengan laporan. Ya, prinsipnya gini, ini memang agak berbeda ya laporan itu antara misalnya sampaikan ke Kementerian Perdagangan, termasuk dengan Ketahanan Pangan, tadi pertanian. Nah, intinya sebetulnya kami tadi fokusnya tidak hanya soal misalnya harga, tetapi juga menyangkut yang lain tadi. Misalnya soal distribusi, soal supply, soal demand, dan seterusnya, termasuk barangkali ada hambatan-hambatan lain. Dan tentu tadi juga disampaikan di awal, harapannya mudah-mudahan ini nanti akan, kalau misalnya distribusinya kurang dan seterusnya, kira-kira apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Dan yang kedua terkait dengan laporan tadi, ini juga dari Pak Sekda, Pak Idris tadi sampaikan, prinsipnya nanti kalau memang dibutuhkan sistem gitu ya, ini nanti akan kami siapkan sistem. Ya, artinya nanti akan secara terpadu, dan saya sudah sampaikan ke Pusdatin di Kementerian Dalam Negeri supaya cepat pelaporannya, nanti akan kami siapkan sistem saja. Di samping juga tadi ada alamat-alamat yang lain saya kira. Dan nanti besok akan kita sampaikan lagi, karena bisa jadi nanti Bu Dirjen ini kita hari ini hanya sosialisasi gitu ya terkait dengan ini. Kemudian besok mungkin sudah punya data sedikit banyaknya, dan termasuk barangkali nanti evaluasi apa saja yang harus dilakukan itu. Nah, soal sistem saya kira nanti akan kita siapkan, mudah-mudahan dalam waktu cepat akan segera kami sampaikan lagi kepada teman-teman daerah. Yang penting barangkali, ini tadi saya sampaikan di awal, mohon kepada daerah, baik di provinsi dan kabupaten kota, untuk segera membentuk gugus tugas tadi, gitu ya, gitu, supaya ininya terpadu, gitu ya, artinya tidak secara parsial satu-satu. Ya, artinya kan OPD pertanian iya, kemudian OPD perdagangan iya. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan adanya tim atau gugus tugas ini nanti ada satu keterpaduan antara tim yang di daerah dengan yang ada tim yang di pusat. Saya kira itu mungkin dari saya. Ada tambahan mungkin Pak Dr. Kasto tadi? Ya, silakan. Ya, sedikit saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tentang sebenarnya penting dan urgensinya kita anggap data yang bersifat dari bawah yang dikoordinir oleh Dewas Sekda ada dua hal. Ya. Yang pertama tentu ini menjadi bahan
kesediaan untuk membuat kebijakan dalam rangka meresponsif baik secara nasional maupun per daerah terhadap ketahanan pangan di dua variabel tersebut, yaitu adalah ketersediaan dan kelancaran distribusi. Yang kedua tentu sesuai dengan fungsi pemerintahan, tentu dalam hal ini juga menjadi suatu sarana solusi bila ditemukan, ya, bila ditemukan permasalahan-permasalahan yang cukup bersifat aktual di lapangan di daerah oleh Kemendagri sendiri. Katakanlah misalnya stok ada, tetapi harga naik. Itu penyebabnya apa? Apakah karena ada penimbunan, ataukah ada hambatan di distribusi dan sebagainya. Kita harus paham pada saat masa pandemi ini, hal-hal yang sangat begitu berkenaan dengan ketahanan pangan ini menjadi prioritas kita, karena ini akan berdampak berbagai hal pada sisi kehidupan masyarakat kita. Jadi saya kira itu memang salah satu urgensinya, tidak membuat satu duplikasi terhadap yang ada, tetapi ada sesuatu yang sangat spesifik di dalam rangka memperbaiki kebijakan-kebijakan yang akan datang. Saya kira itu saja menjadi catatan saya, sehingga kita cukup bersemangat di dalam mengerjakan pelaporan data-data ini. Terima kasih. Kembali kepada Pak Sekjen. Terima kasih Pak Dr. Kasto. Mungkin Bu Dirjen, silakan. Izin Bapak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, menambahkan Pak Sekjen dan Pak Kasto, barangkali yang pertanyaan yang ini ya, seperti Pak Sekda Kalteng dan juga Ibu Sekda Riau, bahwa sebetulnya kalau nanti Bapak Ibu sudah dibaca ini format, ada sesuatu yang berbeda antara yang dimintakan oleh Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan seterusnya. Yang pertama, barangkali kalau yang sekarang existing, yang saya dengar nih barusan, Bapak Ibu melalui OPD, melaporkan kepada atasnya, begitu ya. Nah, ini yang kemudian kenapa Bapak Menteri Dalam Negeri menginginkan Pak Sekda yang melaporkan. Karena di tingkat pusat sendiri ini sebetulnya nggak boleh juga kita sampaikan, tapi biasanya gitu, antara apa yang dilaporkan ini barangnya sama nih, soal pangan yang 11 bahan pokok tadi, tetapi kadang-kadang bicara soal ketersediaan antara pertanian dengan perdagangan saja berbeda, begitu ya. Nah, ini supaya kenapa diangkat ke Pak Sekda, supaya itu tidak beda. Kemudian katakanlah tadi ada keluhan dari Sulawesi Barat terkait dengan harga gula misalnya. Tadi saya berbisik dengan Pak Sekjen, Pak, kira-kira karena banyak orang bikin kolak sehingga gula itu naik semua. Saya bilang gitu karena bulan puasa. Tetapi intinya dalam satu pasar atau beberapa pasar di sebuah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, bisa saja kemudian harga gula itu berbeda. Nah, karena Pak Sekda yang akan membuat keputusan berapa sebetulnya harga gula di Kalimantan Tengah. Itu keputusan Pak Sekda untuk melaporkan kepada Pak Menteri Dalam Negeri melalui format ini. Nah, kemudian tadi Pak Kasto juga menyampaikan, selain yang tadi mungkin kalau kita bicara perdagangan, pertanian, dan seterusnya, hanya menginginkan soal harga. Harga dari 11 bahan pokok, gula berapa, beras berapa, ayam berapa. Tapi kemudian Pak Kasto mengatakan, kalau kira-kira kurang nih, harganya naik, oh mungkin karena terhambat distribusinya. Ada lockdown di daerah yang bersangkutan sehingga mungkin susah masuk misalnya. Atau hambatan lain misalnya dia tidak bisa sampai ke pusatnya karena ada bencana alam, longsor, banjir, dan seterusnya. Nah ini yang tidak ada, saya yakin di laporan-laporan yang sekarang ada, itu tidak ada. Nah nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam format itu, kita sudah pandu di kolom 6 dan 7, menjelaskan hambatan distribusi. Saya kira itu yang tidak ada. Jadi lebih kepada kualitatif, alasan itu akan muncul sebuah kebijakan dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Ini yang kami sampaikan tadi, ada hambatan, Pak Sekjen tadi sudah memberikan tekanan, hambatan distribusinya apa? Misalnya akibat dari transportasi atau bencana alam atau adanya penimbun yang tidak tidak terkontrol ya, ada beberapa lah itu laporan dari teman-teman daerah juga, atau alasan lain yang spesifik di daerah masing-masing. Begitu. Nah, Pak Sekjen izin terkait dengan laporan yang teman-teman sudah sampaikan ke pusat, itu sifatnya mungkin yang saya dengar tadi mingguan.
Nah ini Bapak Menteri itu menginginkan harian. Kenapa demikian? Karena kalau Bapak Ibu lihat, itu yang namanya kepolisian juga punya format, tapi isinya hanya ketersediaan dengan kebutuhan dan harga. Tidak sampai ke tolok 6 dan 7. Nah itu juga harian. Misalnya hari ini harga gula 12.000. Besok Bapak Ibu laporkan masih 12.000, nggak apa-apa. Tapi mungkin besoknya lagi, hari keempat, hari kelima sudah bergerak dia karena mendekati Lebaran misalnya. Nah itu alasan-alasan terhadap ketersediaan katakanlah. Maka misalnya ketersediaan itu di Kalimantan Tengah, apalagi sebentar lagi akan ada keputusan Bapak Presiden Kalimantan Tengah menjadi sentral daripada produk pertanian, khususnya beras, karena akan menjadi lumbung di sana soal gambut ini. Nah siapa tahu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan kekurangan beras. Nah, kita bisa bicara dengan Pak Sekda Kalteng untuk bisa mengekspor itu ke daerah-daerah lain. Itu barangkali yang tidak ada di tempat yang lain. Jadi bukan kita yang penting beda, bukan. Tetapi ini untuk kepentingan kebijakan yang akan disampaikan Bapak Menteri kepada Pak Presiden. Yang terakhir izin Pak Sekjen bahwa tadi Pak Sekda Kalteng menginginkan sebuah aplikasi. Ini saya dapat WA dari Pak Kapus Datin, bisa, dan kemudian kapan? Insya Allah hari Rebo minggu depan sudah bisa dihidupkan. Tetapi tadi Pak Sekjen mengatakan untuk menutup itu karena Selasa ada ratas, mohon izin kepada Bapak Ibu, sementara kita gunakan aplikasi yang ada dalam surat edaran, yaitu melalui WhatsApp dan email tadi. Saya kira itu Pak Sekjen, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Saya kira Prof. Muklis, mau Pak? Ini banyak murid-muridnya saya kira yakin di daerah, biar kedengaran suaranya Pak. Bentar lulus kacau Pak. Iya. Silakan Pak. Ya, kalau sudah diperintah Pak Sekjen, kita ikuti lah kan. Sebenarnya inti dari ini semua, jadi kalau tadi terkesan duplikasi adalah pada semangatnya. Jadi fungsi Kemendagri sebenarnya lebih kepada luas negara kita di daerah. Jadi dari data ketahanan pangan ini, misalnya salah satu implikasinya adalah kemungkinan mengembangkan kerjasama antar daerah. Ya, jadi jika kita bicara tentang satu surplus, satu minus, maka Kemendagri berpikir kita secara nasional perlu menghubungkan itu semua. Jadi data-data ini kenapa harian? Jadi penting juga karena persoalannya bukan persoalan sekarang menyampaikan data. Kita ingin mengantisipasi dinamika dari masyarakat. Karena persoalan pangan ini, persoalan berkaitan dengan kelangsungan hidup. Jadi kita sama-sama berpikir bahwa respon masyarakat menjadi sangat sensitif. Dan kita perlu meresponnya secara cepat dan tepat. Kira-kira bagian lain dari kenapa Kemendagri merasa perlu membentuk Satgas Pangan ini sendiri. Saya kira itu tambahan saya, Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Muklis. Saya kira saya yakin dan percaya gitu ya teman-teman dari berbagai daerah ini masih banyak yang mau disampaikan. Tapi saya kira ini kan waktunya agak agak sempit. Saya kira nanti akan ditindaklanjuti ya beberapa hari ke depan. Dan mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan ini laporan kalau bisa hari ini dan untuk sementara sampaikan saja nanti ke alamat sesuai dengan surat edaran. Intinya saya ingin menyimpulkan hari ini kami ingin menyampaikan, ingin mensosialisasikan kepada daerah bahwa telah dibentuk ada satu keputusan Menteri Dalam Negeri tentang satuan tugas di pusat di Kementerian Dalam Negeri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sudah dikeluarkan surat edaran tentang satuan tugas ketahanan pangan di daerah. Jadi sebetulnya ini dan harapannya mudah-mudahan nanti ini tolong dipelajari, dibaca, dan kemudian nanti besok atau lusa kita adakan lagi pertemuan dengan para teman-teman daerah. Saya kira saya tidak mengurangi arti penting dari Bapak Ibu sekalian yang belum bisa menyampaikan acara pada hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, saya kira nanti kita akan lanjutkan besok atau lusa untuk dilakukan pertemuan lagi. Harapannya sekali lagi tadi ini hanya sekedar menginformasikan bahwa kita harus bentuk gugus tugas, kemudian yang kedua ada surat edaran, dan ini harus segera ditindaklanjuti oleh teman-teman daerah.
Saya kira itu ya, Bu Dirjen, Pak Staf Khusus, Pak Kasto, Pak Prokoplis, teman-teman para direktur, juga kepada teman-teman para sekda, para kepala bapeda yang hadir pada siang hari ini. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi. Mudah-mudahan niat kita gitu ya, atau rapat pada hari ini kita bisa tindak lanjuti dengan rapat-rapat berikutnya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat sekitar kita. Saya kira sekali lagi mohon maaf bagi yang belum bisa menyampaikan pendapat. Insya Allah di lain waktu, lain kesempatan kita nanti akan memberikan kesempatan bagi yang belum. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang penting kan yang penting ini dulu. Itu dari kota. Jangan sampai nanti jumlah dari kabupaten kota nggak sama. Kamu saya lebih logis dari kabupaten kota.